Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami dalam acara Telaga Tegur Sapa Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen akan berbincang-bincang dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling serta dosen di Seminari Alkitab Asia Tenggara, Malang. Perbincangan kami kali ini tentang dua sumber konflik. Kami percaya acara ini pasti bermanfaat bagi kita sekalian dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Pak Paul, di dalam kita berinteraksi dengan pasangan kita, itu memang tidak bisa dihindarkan. Itu ada konflik yang terjadi gitu, Pak Paul. Tetapi kadang-kadang kita juga tidak tahu apa yang menyebabkan kok tiba-tiba konflik. Karena seringkali yang menyebabkan konflik itu kan hal-hal yang sederhana gitu ya, yang sepele kelihatannya, tapi ternyata itu memicu suatu konflik, Pak Paul. Nah, ini bagaimana, Pak Paul? Jadi begini, Pak Gunawan, ternyata kita ini semua ini enggak memulai dengan kesamaan ya. Artinya misalnya kesamaan kemampuan untuk menyelesaikan konflik. Ternyata kita ini memulai dalam perbedaan-perbedaan. Nah, itu sebabnya ada orang-orang yang bisa dengan cepat ya membereskan konflik, tapi ada orang tuh susah membereskan konflik. Ada lagi orang yang mudah menimbulkan konflik. Nah, jadi pertanyaannya sebetulnya apa sih yang menjadi penyebab ya? Sehingga ada sebagian orang itu mudah menimbulkan konflik dan susah menyelesaikannya. Sebaliknya ada orang yang sukar menimbulkan konflik dan kalaupun ada konflik mampu menyelesaikannya dengan baik. Nah, akan ada dua yang kita bahas pada kesempatan ini. Nah, yang pertama adalah ada sebagian orang yang tidak mampu menyelesaikan konflik, alias tidak memiliki keterampilannya, Pak Gunawan. Nah, itu sebabnya waktu dia nanti menghadapi konflik, karena dia nggak mempunyai keterampilan menyelesaikannya, maka konflik itu tuh berkepanjangan. Atau hal yang seharusnya nggak menimbulkan konflik, gara-gara dia di situ menjadi konflik. Nah, kalau Pak Paul katakan bahwa penyelesaian suatu konflik itu merupakan suatu keterampilan, Pak Paul ya, itu kan sebenarnya bisa dilatihkan atau bisa diusahakan supaya dia menjadi terampil gitu, Pak Paul. Jadi seharusnya kita ini pada masa-masa pertumbuhan belajar ya bagaimana menyelesaikan konflik. Tapi ada yang tidak mampu karena tidak pernah belajar. Nah, kita akan lihat itu. Namun sebelumnya kita akan mencoba melihat, Pak Gunawan, apa sih ciri-cirinya ya. Jadi kita bisa tahu apakah kita termasuk dalam kategori itu. Ada beberapa ciri-ciri orang yang nggak bisa atau nggak punya keterampilan untuk menyelesaikan konflik. Yang pertama adalah orang ini nih orang yang mudah sekali ya menyalahkan. Ya, artinya kalau ada apa-apa tangannya cepat menuding orang lain dan langsung menyalahkan pihak luar lah. Dia itu hanya bereaksi, tapi orang lainlah yang membuat masalah ini. Jadi kalau kita mencoba untuk berdialog dengan dia, menunjukkan bahwa dia pun mempunyai andil, sangat sulit. Sebab kemampuan dia untuk mengakui ya, ini adalah tanggung jawab saya pula, itu hampir nggak ada, dan nggak mau dia itu. Jadi ini ciri pertama ya, ada 5 yang kita bahas, tapi yang pertama adalah kesulitan tuh mengakui tanggung jawabnya sehingga akhirnya mudah menyalahkan orang sebagai orang yang telah menyulut konflik itu. Jadi memang sejak dini dia adalah seorang yang tidak terlatih untuk menerima tanggung jawab yang diberikan oleh orang lain kepadanya gitu, Pak. Atau dia takut, Pak Gunawan, ya, untuk memikul tanggung jawab karena kalau dia ketahuan dia berbuat salah, dia akan habis dihajar oleh orang tuanya atau siapa. Itu sebabnya dia dari kecil akhirnya harus berlatih ya, bagaimana caranya mengelak dari tanggung jawab. Nah, salah satunya adalah dengan cara menyalahkan orang lain. Nah, ini salah satu cirinya orang yang nggak bisa atau nggak punya keterampilan menyelesaikan konflik. Cara gampang menyelesaikannya adalah dengan berkata, kamu yang salah. Dan dengan kamu yang salah, kamu harus bereskan masalahmu. Dia nggak usah ngapa-ngapain. Nah, jadi sekali lagi ini sebetulnya upaya dia menyelesaikan konflik. Tapi ini upaya yang tidak sehat. Ya, karena lama-kelamaan pasangannya akan segan ya, akan marah, akan capek. Semuanya kok salah saya. Kamu kan nggak pernah salah.
Jadi lama-lama dia memang akan membuat orang tuh nggak mau deket dengan dia. Tapi itulah cara dia membereskan konflik ya, dengan cepat menyalahkan orang supaya orang yang nanti membereskannya buat dia. Ya, kadang-kadang juga bukan orang yang disalahkan, bukan pasangannya yang disalahkan, tapi dia menyalahkan pihak lain, Pak Paul. Di luar hubungan sebagai suami istri itu bisa menyalahkan keadaan dan sebagainya, itu bisa terjadi, Pak Paul. Betul. Betul. Jadi daripada mengakui bahwa di antara kita berdua nih ya, terdapat masalah yang harus kita bereskan, akhirnya cara termudah adalah ya menyalahkan kambing hitam ketiga. Nah ini nih yang bikin saya begini nih. Atau dalam istilah Indonesia yang jadi populer akhir-akhir ini adalah, oh ada provokatornya. Semua hal pasti ada provokatornya. Oh tentu enggak ya. Memang ada kalanya ada provokator, tapi yang kadang-kadang juga terjadi adalah ini masalah antara dua belah pihak. Nah dalam pernikahan seperti itu pula, ini masalah dua belah pihak dan kadang-kadang nggak ada kaitan dengan orang ketiga. Tapi orang yang nggak mampu untuk menyelesaikan konflik, mudah sekali itu menyalahkan faktor luar. Dan nggak mau melihat di antara kita berdua ada masalah yang harus kita bereskan. Iya, tanda yang kedua apa, Pak? Adalah mendiamkan pasangan, Pak Gunawan. Jadi ada orang-orang yang mendiamkan, diem, nggak mau ngomong berminggu-minggu tuh. Ada yang seperti itu, Pak Gunawan. Saya kadang-kadang kaget ya mendengar hal seperti ini. Tapi ada orang yang sanggup gitu. Dia nggak ajak ngomong, dia benar-benar diamkan. Nah, tujuannya apa? Ada dua sebetulnya. Dengan dia mendiamkan, dia sedang menghukum pasangannya. Nah, ini sebuah bentuk penghukuman yang nggak nampak jelas, tapi sebetulnya sangat menyakitkan. Kenapa dia menghukum? Nah, ini dia. Cara dia membereskan konflik. Dia melihat ini salahmu, maka engkau harus mendapatkan hukuman. Dan hukuman yang paling efektif adalah kamu harus didiamkan. Nggak boleh diajak ngomong. Sebetulnya ada juga yang kedua ya. Kenapa dia kok diamkan pasangannya? Dia sebetulnya tuh sedang mencoba untuk menenangkan dirinya kembali. Sebab sedikit konflik dia kacau. Nggak bisa mikir. Dan dia cenderung histeris. Nah dia nggak mau. Histeris, dia nggak mau kacau, dia nggak mau kalut. Maka kalau ada konflik, dia harus sepertinya itu tutup keran. Dia harus tutup keran emosinya sedemikian rupa sehingga dia nggak usah merasakan apa-apa. Dan dia bisa tenang kembali. Nah, dia perlu waktu nih, misalkan 2 hari, 3 hari, untuk bisa kembali tenang. Baru dia hidup normal lagi. Nah, ini adalah tanda lagi. Tanda dia memang sebetulnya nggak sanggup membereskan konflik. Itu sebabnya kalau ada konflik, dia terguncang. Hebat guncangannya, sehingga dia harus diam. Dia nggak boleh ngomong, dia nggak boleh berkomunikasi saat-saat itu. Kalau nggak dia kalut, dia bisa kehilangan akal sehatnya dan sebagainya. Nah ini ciri kedua Pak Gunawan. Nah itu kalau pasangannya mengerti itu ya enggak masalah Pak Paul ya. Bahwa dia berdiam diri untuk menenangkan diri. Tapi yang jadi masalah itu kalau pasangannya enggak mau ngerti gitu. Jadi pasangannya makin agresif menyerang ini. Yang mendiamkan dia ini. Nah ini kan jadi runyam. Nah. Bisa jadi runyam. Ada 2 kemungkinan yang akan terjadi. Pertama adalah dia makin melarikan diri. Dia makin menutup diri. Dia makin nggak mau diajak ngomong. Dan kalau terus didesak, dia mungkin akan angkat kaki. Atau kemungkinan yang kedua adalah dia didesak-desak-desak, akhirnya kalut dia. Dia nggak bisa hadapi. Dia kacau sekali. Nah justru ini yang dia takuti akan terjadi. Dan benar-benar akhirnya terjadi. Nah makanya kalau memang kita tahu pasangan kita itu nggak bisa ya membereskan konflik. Dan kalau ada konflik dia harus diam. Mungkin untuk sementara harus dibiarkan dulu. Iya. Memang kadang-kadang ada orang yang sengaja menghindar dari pasangannya untuk ini. Supaya konfliknya tidak bertambah luas atau berkepanjangan. Tapi sebenarnya dengan begitu masalahnya tidak selesai Pak Paul. Betul sekali. Dan malangnya ini Pak Gunawan. Ini tipe pertama dan kedua yang baru saja kita bahas. Seringkali bersatu dalam pernikahan. Jadi yang satu itu menyalahkan. Agresif sekali menyalahkan. Yang satu lagi nggak bisa menghadapi konflik dan harus diam. Nah maka semakin disalahkan makin dia diam. Yang satu makin diam, makin didiamkan, makin menyalahkan. Jadi seringkali ini ya, 2 tipe ini bersatu dalam keluarga. Iya, dan sebenarnya Tuhan mempertemukan mereka itu untuk saling belajar mungkin Pak ya. Betul, harusnya itu. Betul. Iya, nah ciri yang ketiga Pak. Yang ketiga adalah orang yang menyerang Pak Gunawan. Jadi ini lebih dari menyalahkan, tapi dia memang agresif. Tipe yang ketiga. Biasanya itu berbentuk fisik ya.
atau berbentuk kata-kata yang sangat-sangat kasar, yang mencaci maki dan sebagainya. Sebetulnya orang yang langsung menyerang adalah orang yang nggak bisa menghadapi atau mengatur kemarahannya. Jadi begitu emosinya itu bergejolak, langsung harus keluar. Dan keluarnya dalam bentuk kemarahan. Kalau orang kan bergejolaknya itu tuh, ya misalkan gejolak kecemasan, ya keluarnya kecemasan. Gejolak kesedihan, ya keluarnya jadi sendu ya. Kalau dia enggak nih, perasaan apapun yang bergejolak, cenderungnya tuh keluarnya satu, yaitu kemarahan, agresivitas. Nah ini adalah ciri ketiga orang yang nggak bisa menghadapi konflik. Jadi kalau ada apa-apa, ada masalah, meledak langsung. Nah cara ini sebetulnya yang dia gunakan untuk menyelesaikan konflik. Walaupun kita tahu ini kan membibitkan konflik baru, membuat masalah tambah melebar. Tapi dia nggak punya cara yang lain. Kalau ada konflik, meledak. Biasanya yang terjadi adalah karena dia meledak, dia ngamuk, orang diam. Nah bagi dia, selesai konflik. Orang takut jadinya. Jadi cara intimidasi yang akhirnya dia adopsi sebagai cara dia menyelesaikan konflik. Padahal pasangannya diam, itu belum tentu menerima apa yang dia katakan, Pak Bos. Betul sekali. Dan ada kalanya ada orang yang sebetulnya bisa ya menyelesaikan konflik, tapi menikah dengan tipe yang agresif ini, tipe yang menyerang. Nah akhirnya dia belajar, dia harus diam. Karena tipe orang yang agresif yang suka menyerang, kalau mendapati bahwa kita itu kok berani ya, berdialog, nyaut, menjelaskan, wah dia tambah kehilangan kendali, dia tambah marah. Maka akhirnya pasangannya biasanya yang menjurus kepada mendiamkan. Udah jangan ditanggapi. Kalau ditanggapi dia makin meledak. Tapi bahayanya atau jeleknya adalah yang bermasalah tadi, yang suka menyerang, akhirnya terus-menerus nggak bisa membereskan konflik. Terus cara dia membereskan konflik adalah dengan membuat orang mati kutu. Diam, takut sama dia. Konflik tetap ada, masalah nggak pernah diselesaikan. Dan bentuk penyerangan itu kadang-kadang melebihi dari cuman kata-kata, Pak Boleh. Bisa dengan tindakan-tindakan. Ya, biasanya ya memukul, atau kalau nggak mau memukul pasangannya, dia akan hancurkan barang. Ya, nah, itu yang membuat akhirnya orang takut konflik sama dia. Nah, itu menjadi cara dia membereskan konflik, cara yang tidak sehat. Ya, mungkin belum tentu takut, hanya menghindar aja supaya tidak tambah parah gitu ya, Pak Boleh. Betul. Ciri yang keempat apa, Pak? Nah, ada orang yang histeris, Pak Gunawan. Begitu menghadapi konflik sedikit aja dah, bertengkar dengan pasangannya ya. Wah, dia bisa histeris. Dia bisa berteriak-teriak begitu, nangis keras nangisnya. Emosinya tiba-tiba naik, nggak bisa lagi menguasai dirinya. Nah ini beda dengan yang tadi. Yang tadi kan menyerangnya secara agresif. Ini sih histeris enggak. Histeris ini pokoknya kehilangan kendali, Pak Gunawan. Dia berteriak-teriak, nangis-nangis dan sebagainya. Ini adalah tipe orang yang memang nggak bisa mengatur emosinya, nggak bisa mengatur regulasi atau meregulasi emosi. Jadi seolah-olah dalam diri dia itu nggak ada katup. Kalau orang lain ada katup sehingga emosi lagi naik, kita bisa katup sehingga nggak naik terus. Dia nggak ada. Emosi begitu naik ke atas. Dan yang celaka adalah langsung mengalahkan fungsi rasionya. Karena nggak ada lagi fungsi rasio, maka yang keluar adalah benar-benar ekspresi emosi, teriakan dan sebagainya. Tapi sekaligus bagi dia, ini caranya membereskan konflik. Karena apa? Dia ini kebalikan dari orang yang mendiamkan. Kalau yang mendiamkan harus diam. Dia ini harus berteriak-teriak. Setelah dia berteriak-teriak, lega. Tekanannya hilang. Dia reda kembali. Maka akhirnya ini cara yang diadopsi. Sebab bagi dia ini ada hasilnya. Dia buat teriak-teriak histeris. Setengah jaman, 1 jaman. Udah begitu, dia tenang. Dia baik lagi. Nah, udah tentu kalau pasangan hidup dengan dia seperti ini, pasangan lama-lama memang akan berusaha menghindarkan konflik. Menghindar dari konflik. Sebab dia tahu kalau ada konflik pasti nanti ini orang akan buat teriak-teriak lagi dan sebagainya. Jadi akhirnya orang-orang tuh mengakomodasi dia. Tapi sekali lagi ini cara yang akhirnya melestarikan problem. Nggak pernah selesai. Dia tambah-tambah nggak bisa membereskan konflik. Sebab caranya dia tuh cara buat teriak-teriak histeris, mengeluarkan emosinya. Sampai orang semuanya harus diam. Ya, setelah emosinya mereda, Pak Pol, apakah dia bisa diajak ngomong untuk menyelesaikan konflik? Bisa. Nah, ada orang-orang yang memang seperti itu. Setelah dia dingin, udah keluar semua emosinya, diajak ngomong, ya bisa. Dan dia akan berkata kepada pasangannya, tolong terima saya deh. Saya memang perlu keluarkan semuanya.
Setelah saya keluarkan semuanya, saya bisa ngomong. Nah, ada orang yang begitu. Tapi ledakan-ledakan itu tuh harus dibocorkan dulu semuanya. Ya, tapi yang dikhawatirkan pasangan adalah kalau konflik itu dibicarakan, dia akan meledak lagi itu, Pak Pol. Ya, itu bisa. Itu bisa juga. Jadi ada orang yang memang walaupun udah keluarkan emosinya, tapi kalau diajak bicara tentang masalah yang sama, balik lagi dah. Dia nggak bisa ngomong sama sekali. Betul, ada juga yang begitu. Iya. Dan yang kelima apa, Pak Pol? Ada orang kalau ada konflik, Pak Gunawan, langsung sakit. Sakit itu. Biasanya ini kita lihat pada anak-anak yang nggak bisa menghadapi ketegangan ya, dia sakit gitu. Nah, biasanya dibawa sampai usia dewasa. Sehingga kalau ada ketegangan, ada masalah dengan pasangannya atau apa, udah dah. Dia sakit kepala, dia sakit dia sakit jantung lah, macam-macam dah. Jadi akhirnya atau dia mengalami diare lah apa, sehingga akhirnya ya orang diam karena takut sakit. Nah, dia itu dengan dia diam, sebetulnya sekali lagi itu cara dia tuh melepaskan semua ketegangan dan ketakutannya lewat sakit penyakitnya itu. Dan itu adalah bukti juga bahwa memang dia nggak punya daya tahan yang kuat. Sehingga waktu tegang, jiwanya atau secara psikologis dia nggak bisa tuh tahan. Sepertinya itu tekanan brok hantem batas psikologisnya masuk ke fisik. Makanya tubuhnya langsung jatuh sakit. Itu salah satu ciri yang umum kita sering lihat. Ya, jadi sebenarnya Pak Pol ya, kalau orang itu menyadari ciri-cirinya dia kalau menghadapi konflik lalu timbul seperti itu dan dia sadar, dia bisa mengatasinya, Pak Pol. Hanya gara-gara dia menyadarinya, dia bisa memulai proses untuk membereskannya. Begitu Pak Gunawan. Iya. Apakah ada kombinasi dari tanda-tanda itu tadi di dalam satu orang ketika mengalami satu konflik itu, Pak? Ada Pak Gunawan, ada. Misalnya nih ya, yang juga sering terjadi adalah yang histeris, sering bergabung dengan yang menyerang, agresif. Meskipun nggak mesti sama ya, tapi ada kalanya mereka itu bergabung jadi satu. Jadi artinya kalau dia udah histeris, tinggal tunggu waktu, dia agresif, dia menyerang begitu. Ya, misalkan yang suka menyalahkan juga itu seringkali tuh bisa menjadi satu dengan orang yang agresif yang menyerang atau yang histeris. Itu biasanya satu paket juga. Yang mendiamkan sama yang sakit fisik itu seringkali juga sama Pak Gunawan. Iya. Gitu. Ya, Pak Pol, itu apa yang biasanya menyebabkan orang bisa seperti itu gitu, Pak Pol? Sebenarnya ada 4 penyebab Pak Gunawan. Pertama adalah kalau kita dibesarkan dalam rumah di mana memang nggak ada panutan ya. Kita nggak pernah lihat orang tua itu membereskan konflik dengan cara yang sehat. Kita akhirnya nggak bisa belajar ya cara yang sehat itu seperti apa sih. Sehingga setelah kita besar, kita menggunakan cara-cara orang tua kita yang salah itu. Yang langsung berteriak, yang langsung menyalahkan, atau yang mendiamkan, atau yang tiba-tiba jadi sakit. Yang kedua adalah lingkungan yang tidak sehat, Pak Gunawan. Ada orang-orang dibesarkan dalam lingkungan yang buruk sekali ya. Banyak perkelahian, dikit-dikit marah. Akhirnya dia belajar dari lingkungan, teman-temannya, tetangganya, semua begitu. Pokoknya kalau ada yang bermasalah, langsung pukul lah, langsung apa. Akhirnya itulah cara yang diadopsi. Yang ketiga adalah kalau orang tuanya bermasalah. Misalnya, mereka memang sering bertengkar, ada yang nggak setia, ada yang mengkhianati orang keluarganya. Jadi si anak nih dari kecil tuh marah dengan papa mamanya atau marah dengan salah satu orang tuanya. Sehingga kemarahan ini menjadi kebencian yang menumpuk, menjadi genangan kemarahan yang tinggi. Itu sebabnya setelah dia besar, kalau ada masalah, maka kemarahanlah yang akan langsung keluar, meledak begitu. Nah, yang terakhir adalah ada orang-orang yang memang memiliki keterbatasan pribadi. Artinya ada orang-orang yang susah sekali mengatasi emosi. Jadi sepertinya tuh daya tampung emosinya lemah, kecil. Jadi kalau emosi udah mulai banyak, dia nggak bisa lagi tangani. Sehingga akhirnya muncul kemana-mana, meledak kemana-mana. Nah, yang tadi itu yang kita bahas tentang histeris atau yang agresif, yang menyerang. Ini adalah ciri-ciri orang-orang yang memang memiliki keterbatasan. Sehingga dia akhirnya nggak bisa menampung semua itu. Atau akhirnya dia malah jatuh sakit. Ya, jadi itu kombinasi antara memang kurangnya kepribadian dari seseorang itu dan juga pengaruh dari lingkungan ya Pak Pol ya? Betul sekali Pak Gunawan. Iya, Pak Pol, kalau tadi bicara tentang 2 sumber konflik dan tadi kita sudah bicarakan tentang ketidakmampuan seseorang menyelesaikan konflik, faktor yang atau sumber yang kedua apa Pak Pol? Yang kedua adalah tidak terpenuhinya kebutuhan.
Jadi kita memasuki pernikahan sudah tentu membawa kebutuhan-kebutuhan yang kita harapkan nanti pasangan bisa memenuhinya. Kita nggak terpenuhi, kita coba minta, kita coba komunikasikan. Nah, pasangan bisa nggak mau memenuhinya atau bisa memang nggak punya kemampuan memenuhinya. Nah, apa yang terjadi akhirnya kebutuhan itu makin membesar. Ibarat ya nggak pernah diisi, akhirnya tangki kita kosong. Nah, nantinya muncullah masalah. Kalau problem terjadi, konflik sedang ada dalam rumah tangga kita, kebutuhan yang tak terpenuhi itu tuh tiba-tiba seperti kekuatan dari belakang menabrak kita. Kuat sekali. Sehingga akhirnya kita misalnya nih ya, harusnya marahnya sedikit dan sebentar karena kesalahan pasangan kita sebetulnya ya kecil. Tapi kita nggak bisa menahan diri. Marah habis-habisan. Kenapa? Kebutuhan kita itu ada yang tak terpenuhi. Contoh misalkan kita hari dulu merasa kita nggak dihargai. Pengorbanan kita, ya jaga anak, apa semuanya disepelekan oleh suami kita. Nah, misalnya satu kali dia berbuat kesalahan. Kita itu meledak habis-habisan. Ngamuk, benar-benar tuh dengan kata-kata kita benar-benar menghajar dia dah habis-habisan. Kenapa begitu? Sebab di dalam kondisi tidak stabil ya, akibat kebutuhan yang tak terpenuhi, kita nggak bisa menguasai diri kita dengan baik. Ya seolah-olah teriakan-teriakan itu keluar dari kebutuhan yang tak terpenuhi. Iya, dan seperti tadi ada tanda-tandanya, Pak boleh. Nah, ini kalau ada pengharapan yang tidak terpenuhi, apa ada juga tanda-tandanya? Sekurang-kurangnya 5 yang bisa saya pikirkan, Pak Gunawan. Yang pertama adalah orang-orang ini nih menjadi orang-orang yang terlalu menuntut. Karena kebutuhan tak terpenuhi, menuntut pasangan untuk senantiasa mengerti dan memenuhi permintaannya. Nah, ada kalanya memang pasangan itu kurang mampu lah memberikan kecukupan, tapi ada kalanya memang ya dia harus belajar juga lah menerima. Nggak ada yang sempurna di dunia, cuman dia nggak bisa. Apalagi kalau dia memang memasuki pernikahan dengan kebutuhan yang besar. Udah dah, dia akan menuntut terus-menerus. Yang kedua adalah dia menjadi terlalu rapuh ya Pak Gunawan. Artinya karena kebutuhannya begitu besar, daya tahannya lemah, dia mudah menyerah. Sehingga kalau ada konflik, waduh, perlu waktu lama untuk pulih. Karena satu pertengkaran aja itu membuat dia terlalu letih. Habis begitu seolah-olah. Nah, yang ketiga adalah tandanya terlalu mendendam. Orang yang merasa dirinya itu tuh berbuat banyak kok, tapi nggak dipenuhi kebutuhannya, mudah sekali menyimpan amarah, dendam. Sehingga waktu pasangan yang berbuat kesalahan, dia nggak mudah memaafkan. Ya, yang lainnya lagi adalah dia menjadi terlalu kaku. Ya, artinya apa tuh? Menunjukkan sedikit emosi, nggak menunjukkan kepekaan. Hidupnya itu benar-benar hampa emosi. Nah, ini salah satu ciri orang yang akhirnya tuh udah karena putus asa, kebutuhan yang nggak dipenuhi, udahlah jalani hidup tanpa perasaan begitu. Sepertinya ya mesin aja. Dan yang terakhir ciri-cirinya adalah terlalu menuntut kesempurnaan, sangat legalistik, nggak bisa fleksibel, karena dia sendiri udah capek ya kebutuhannya nggak dipenuhi, makanya dia tuh akhirnya jadi kaku sama anak lah, sama suami lah, sama istri lah, jadi kaku, harus begini, harus begini, harus begini, harus begini, karena dirinya itu memang sangat lapar dan haus. Nah itu kan banyak menyangkut karakter dari seseorang Pak Pol, yang katanya susah sekali untuk bisa dirubah gitu. Bisa, memang ini semuanya akhirnya menjadi bagian dari karakter dia. Bisa juga memang dia sebelumnya menikah sudah punya karakter seperti itu pula ya. Jadi akhirnya dalam menghadapi konflik ya dia nggak bisa lagi deh ya, karena kebutuhan-kebutuhannya yang tak terpenuhi itu. Ya tapi pasti ada faktor penyebabnya gitu Pak Pol ya. Ada Pak Gunawan ya, ada beberapa yang bisa saya bahas. Misalnya yang pertama adalah orang tuanya terlalu mengabaikan dia ya. Sejak dia kecil orang tua jarang di rumah, kurang memberi perhatian kepada dia, sehingga dia kosong ya, kebutuhan-kebutuhannya nggak dipenuhi. Ada lagi orang tua yang penuh dengan konflik, sehingga energi orang tua tersita habis untuk membereskan masalah orang tua. Anak-anak punya kebutuhan nggak lagi bisa dipenuhi karena mereka sendiri udah terlalu letih ya mengurus masalah mereka. Ada juga ya karena kebutuhan orang tuanya terlalu besar ya, sehingga si anak ini sejak kecil harus memenuhi kebutuhan orang tuanya. Dia yang jadi anak, tapi dia juga orang tua. Sebab si mama atau si papa nggak bertanggung jawab, lebih ke kanak-kanakan. Jadi akhirnya kebutuhan dia nggak terpenuhi,
Dia harus memikirkan kebutuhan orang tuanya. Dan yang terakhir adalah ini ya, anak-anak yang dianiaya ya. Orang tua yang kalau marah itu memukuli lah, mencaci maki lah, atau malahan melecehkan secara seksual. Anak-anak ini akhirnya tersakiti. Maka memasuki pernikahan juga dengan kebutuhan yang besar ya, untuk disembuhkan ya, untuk dibalut, untuk diperlakukan dengan lembut dan sebagainya. Makanya kalau nggak terpenuhi, udah dah di akhirnya konflik terus menerus dengan pasangannya. Nah, dari keempat faktor penyebab ini yang Pak Paul sampaikan, itu semuanya menyangkut orang tua gitu Pak Paul. Jadi ini besar pengaruhnya orang tua terhadap anak yang menikah itu Pak. Sangat-sangat besar Pak Gunawan. Jadi boleh dikata tuh kalau kita memang mempunyai begitu banyak ya masalah dengan keluarga asal kita, seringkali akhirnya kita bawa ke dalam pernikahan kita sendiri. Ya, tetapi dengan kemurahan Tuhan saya rasa ini bisa diatasi semuanya Pak Paul ya. Bisa Pak Gunawan ya, sebab kita yang penting tadi yang saya sudah singgung, kita mau mengakuinya ya, ini masalah kita. Kita nggak lagi menuding ini masalah pasangan kita. Kita akui ini saya yang bermasalah. Kedua, kita datang kepada Tuhan, minta Tuhan menolong kita. Terus yang ketiga, datang kepada pasangan kita juga untuk meminta pertolongannya, mengerti kita dan menolong kita. Nah, sehingga kita kalau ada masalah, kita bekerja sama dengan pasangan kita. Setelah bekerja sama, kita bereskan, kita datang lagi kepada Tuhan, kita berdoa lagi. Nah, itu langkah-langkah yang harus kita jalani. Ya, dan apakah ada ayat firman Tuhan yang ingin Pak Paul sampaikan? Saya akan bacakan dari Yakobus pasal 4 ya, ayat 1 dan 2. Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang dalam tubuhmu? Kamu mengingini sesuatu, tapi kamu tidak memperolehnya, lalu kamu membunuh, kamu iri hati, tapi kamu tidak mencapai tujuanmu, lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Nah, ini semua memang bersumber dari hawa nafsu. Hawa nafsu kita bisa juga katakan hal-hal yang kita minta, yang kita harapkan, yang kita belum dapatkan. Nah, ini seringkali memang menjadi sumber konflik Pak Gunawan. Ya, terima kasih Pak Paul untuk perbincangan ini. Dan para pendengar sekalian, kami mengucapkan banyak terima kasih Anda telah mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi dalam acara